Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahasan sebelumnya, saya sudah membahas mengenai Google Hacking Penetration di bagian bab pertama. Pada bagian bab kedua, saya akan membahas penawar dari Google Hacking for Penetration. Baiklah, ikuti tutorial saya. Ingat, hacker tidak untuk merusak, tapi hacker untuk belajar bagaimana kita coba mempertahankan sistem yang kita pegang agar tidak mudah di-hacking oleh hacker. Untuk itu, terus asah skill kita. Baiklah, sekarang kita lihat contoh berikut ini. Banyak hacker mendapatkan informasi mengenai target dengan melakukan berbagai perintah query atau bisa kita search mengenai bahasanya adalah Google Hacking for Penetration, maka nanti kita akan muncul perintah-perintah query untuk mendapatkan informasi secara spesifik atau detail mengenai website target. Silakan lihat di bab pertama. Oke, nah sekarang saya akan coba bagaimana agar website atau sistem yang kita buat dapat kita cegah halamannya atau file-filenya atau sesuatu yang kita sembunyikan untuk tidak dapat diindeks oleh mesin pencari, atau kita coba sembunyikan dari pencarian mesin pencari. Ikuti ya, kita lihat di sini. Langkah awal cukup simpel. Silakan Anda daftarkan website Anda di Google Webmaster. Oke, Anda daftarkan website atau sistem Anda di Google Webmaster. Bisa Anda cari contohnya seperti gini. Oke. Setelah itu, silakan Anda daftarkan add URL. Jika Anda belum tahu cara mendaftarkan Google Webmaster, silakan ikuti juga tutorial dari kami LPK IT Komputer di pembahasan mengenai SEO Google Webmaster. Oke, kita lanjut. Saya menuju ke Google Webmaster. Nah, di sini banyak sekali tool-tool yang sangat bermanfaat untuk kita, ya, untuk menjaga performance dan security scanning web kita, gitu ya. Nah, saya akan kasih contoh. Kita lihat di sini. Untuk Google Webmaster, disarankan terlebih dahulu Anda silakan mengupload peta situs atau sitemap, ya, agar seluruh file akan terindeks, ya, seperti itu. Silakan Anda daftarkan peta sitemap. Mungkin Anda bisa klik aja di sini ya, peta sitemap. Lalu untuk mendaftarkan peta sitemap, Anda juga bisa menggunakan sitemap generator, oke. Atau silakan lihat di video tutorial saya mengenai Google Webmaster, ya. Saya juga telah bahas bagaimana di situ mendaftarkan peta situs. Oke, kita tidak akan membahas mengenai SEO, tapi kita akan tertajam mengenai security untuk web kita. Di sini di Google Webmaster, kalau kita lihat di sini pada bagian pengalaman kita lihat ini tindakan manual keamanan, ya, di sini. Oke, ini sangat bermanfaat. Di sini kita lihat di tool Google Webmaster ada tool yang di sini dia ada tool untuk melakukan mendeteksi. Jadi Google Webmaster ini akan mendeteksi jika halaman web kita terinjek oleh script yang tidak bermanfaat, ya, script yang telah diinjek oleh hacker, maka kita akan diberitahu warning, ya, warning mengenai
halaman tersebut, maka cepat kita perbaiki, harus cepat kita perbaiki seperti itu. Oke, setelah langkah selanjutnya, setelah Anda daftar ya, setelah Anda daftar di Google Webmaster ya. Oke, di sini ingat ya, ada tindakan manual seperti itu, kita bisa lihat ya. Oke, di sini tidak ada masalah terdeteksi ya, tidak ada masalah terdeteksi. Selanjutnya setelah kita daftar Google Webmaster, kita juga perlu mengetahui algoritma dari Google ya, algoritma Google untuk melakukan perekaman untuk di tiap-tiap web yang telah online. Jadi Google mempunyai algoritma perekaman yang disebut dengan speeder, dan dia akan merekam seluruh informasi website kita ya kan, dan ini cukup berbahaya, dimanfaatkan oleh hacker untuk sebagai bahan informasi gitu. Maka juga di sini Google juga menyediakan yang disebut dengan robot ya, disebut dengan robot di sini. Nanti saya akan berikan linknya ya. Anda bisa download di description video saya, filenya. Oke. Di sini kita lihat ya, contoh ini saya akan menulis mengenai user agent Googlebot. Oke, di sini ada disallow no Googlebot, disallow gitu, no Googlebot ya, no Googlebot. Artinya kita tidak mengizinkan untuk mesin pencari melakukan scanning atau perekaman pada folder no Googlebot gitu. Dan kita memberikan izin ke seluruh file untuk dilakukan indexing ya, ke seluruh file untuk dilakukan indexing seperti itu. Di sini kita juga bisa ya kan, bisa menulis ya, bisa menulis folder-folder yang lainnya ya. Di selo apa kita bisa tambahkan saja di selo apa seperti itu. Maka kalau kita mempunyai file-file seperti file PDF atau file gambar yang ada di folder Google no Googlebot, maka file kita tidak akan dilakukan scanning ya, tidak akan di scanning atau tidak akan dibaca oleh Google seperti itu, kalau ada di dalam folder no Googlebot gitu. Sedangkan di sini kita memberitahu kepada Google ya kan, di sini makanya sebelumnya saya anjurkan Anda untuk mengupload sitemap XML, karena di sini sitemap XML juga bisa didaftarkan di robot gitu. Oke, sekarang bagaimana sih cara buat untuk robot TXT ini? Cara buatnya cukup simpel ya. Anda bisa menyalin ini, misalnya contoh Anda bisa menyalin ini ya kan, copy ya kan, setelah copy buat di notepad aja file new seperti ini gitu ya. Anda buat file ini lalu Anda copy paste ini. Setelah itu Anda berikan nama dengan nama robot.txt gitu. Setelah itu Anda berikan akses 755 ke file folder txt tersebut. Ini adalah default akses kalau Anda menggunakan cPanel, atau kalau Anda menggunakan Linux silakan Anda berikan akses level filenya 755. Setelah itu step ketiganya upload file robot.txt ini ke website Anda ya, ke root utama ya, folder utama website Anda. Silakan Anda upload. Misalnya website Anda abc.com. Silakan Anda upload di situ file dengan nama robots.txt gitu. Untuk step keempat, kita lihat kita bisa lakukan tes robot.txt file yang telah kita buat dengan menggunakan tes ini. Kita ikuti nih link untuk tesnya ya. Anda tinggal copy aja, lalu Anda silakan setelah Anda upload ini ya, lalu silakan Anda lakukan tes robot.txt ini dengan nama domain Anda ya. Nanti akan tampilannya seperti ini, kita lihat. Oke, saya coba ya. Oke, nah tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nama domainnya, nah, ini kalau misalnya contoh nama domainnya apa nih ya? Misalnya contoh adalah
Nama domainnya adalah misalnya toko ITC. Apakah sudah? Nah, itu ya. Oh, belum ada. Kalau belum ada berarti kita harus add property dulu ya, seperti itu. Kalau Anda sudah daftarkan di Google Webmaster, maka otomatis akan terdetek ya, terdetek. Contohnya seperti ini, kita lihat. Nah, di situ ya. Ini contohnya saya sudah terdetek. Oke, dan kalau kita sudah perbarui, maka kita bisa lakukan submit ya. Bisa kita lakukan submit ulang ketika kita sudah perbarui. Silakan lakukan submit di sini ya. Silakan lakukan submit di sini kalau ada perbaruan. Nah, di sini contohnya ya, saya juga menulis ini di Selo, folder forum, folder ini, seperti itu ya. Di Selo, file ini kita juga bisa seperti itu. Oke. Nah, Anda juga bisa klik, kita bisa tulis filenya lalu kita tes gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi bisa Anda tulis misalnya contoh gitu. Anda bisa tes. Oh, load berarti oke, berhasil. Kita telah mendaftarkan Google, kita mendaftarkan robot.txt kita. Ada satu lagi yang sangat penting ya, gitu. Bukan berarti ketika kita sudah mempunyai robot TXT, artinya halaman-halaman kita akan terhindar dari pencarian Google. Kalau andai kata Google mendapatkan link dari luar atau dari backlink ya, backlink disebut backlink, dan menuju ke halaman kita ya, menuju ke halaman kita, maka langkah ngeblok robot TXT ini bisa aja bocor gitu, bisa aja bocor ketika si user itu mendapatkan backlink. Tetap aja nantinya Google akan merecord. Nah, sekarang bagaimana kita lebih memproteksi ya agar tidak terjadi demikian? Bagaimana kita memproteksinya? Oke, anggaplah si user mendapatkan atau Google mendapatkan informasi dari backlink ya, seperti itu. Nah, kita masih bisa tetap memproteksi dengan teknik seperti ini. Oke. Ini contoh ya, ini contoh. Di halaman web yang kita punya, di halaman web, bagian web yang kita punya di bawah title, Anda bisa menambahkan seperti ini, meta ya, disebut dengan meta, name robot gitu, no index gitu ya. Meta name robot no index. Di tiap-tiap halaman yang berisi informasi yang cukup penting atau yang Anda tidak ingin agar halaman tersebut terindeks oleh Google ya, agar terhindar halaman tersebut diindeks oleh Google. Awas juga ini, hati-hati ya. Ini juga jangan dipakai kalau ternyata Anda butuh melakukan SEO ya. Kalau Anda memakai ini, maka Anda akan tidak dianggap di SEO, artinya karena halaman Anda tidak bisa diindeks seperti itu. Itu tidak bisa diindeks. Tapi ya kalau Anda posisinya ingin agar informasi pada halaman tersebut tidak bocor ketika di search di mesin pencari, maka cukup simpel ya, satu baris ini ya, Anda copy di bawah title ya, Anda copy, silakan, dan Anda save. Bisa di bagian mana halamannya, misalnya contoh profil.php atau profil.html. Oke, lihat di bagian atas, biasanya di antara hit buka dan hit tutup, Anda bisa tempatkan kode ini yang menandakan Anda memproteksi halaman tersebut dari search engine seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan mengenai ini, Anda bisa berkomentar, atau ada masukan, Anda bisa berkomentar di file description-nya ya. Anda bisa berkomentar dan memberikan saran. Oke.
Jika bermanfaat, silakan Anda lakukan subscribe dan lonceng. Oke, silakan Anda melakukan subscribe dan lonceng. Terima kasih telah menonton channel kami LPK IT Komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.